Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab request daripada sahabat kita yang berada di Solo. Salam untuk sahabat kita yang di Solo. Beliau minta, Bang, tolong bahas soal RWS, dan permintaannya ini di kolom komentar untuk membahas soal RWS, yaitu Red Water System. Meskipun sebenarnya saya sudah berulang kali, tapi momennya mungkin toolnya belum dapat lagi, karena ada di salah satu video live streaming saya ada bahas di situ meskipun singkat. Ada juga di konten-konten yang membahas soal RWS, karena yang saya bilang RWS itu adalah fase. Tapi nggak apa-apa, kalau misalkan sahabat mau menggunakan Red Water System, saya mau kasih tahu di sini rahasianya, tahap demi tahap ataupun step by step. Oke, tapi sebelum kita lanjut, barangkali ada yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, komen juga. Oke. Oke, kita berbicara mengenai RWS. RWS itu adalah Red Water System, yang mana warna airnya tentunya berwarna merah karena red. Tapi sebelum saya membahas lebih rinci lagi, sahabat harus tahu apa penyebab daripada saya melakukan sistem Red Water System. Sebenarnya itu ada sebabnya, sahabat. Dan jawabannya yang saya lakukan dan binaan-binaan saya kebanyakan, kita ini melakukan sistem itu, kalau dianggap sistem, meskipun saya sendiri ya akhirnya mengakui ya ini sistem lah, karena meskipun saya katakan bukan sistem, nyatanya banyak yang menganggapnya sistem. Oke, nggak apa-apa, kita anggapkan sistem saja. Sebenarnya itu lebih kepada susah air, itu sebenarnya sahabat yang harus diketahui. Karena kalau saya katakan ini jurus pamungkas untuk di daerah yang sulit untuk mendapatkan air, dan ada beberapa sahabat kita yang mana mereka itu jangankan untuk budidaya, untuk minum, untuk masak, untuk mandi pun harus mengambil di luar daerah. Itu maksudnya. Jadi oleh karena itu, disitulah saya ada inisiatif. Kalau begitu kita beli air, tapi jangan dibuang, harus sekali saja. Seperti itu. Dan sebenarnya ini pun saya tidak mengharuskan dalam jangka panjang, karena saya akan melakukan perubahan dengan sistem yang ini. Saya akan ubah menjadi yaitu resirkulasi, tapi bukan ras. Resirkulasi di sini bukan ras, karena kalau ras resirkulasi aquaculture, ini enggak, ini resirkulasi saja. Jadi disirkulasi, dibersihkan saja airnya, tapi air yang itu, dan tujuannya kita ambil air yang itu, kita bersihkan, kita masukkan lagi, difilter sajalah seperti itu airnya. Dan itu saya akan coba, tapi saya belum sempat membuatkan videonya untuk yang itu, karena saya harus tunjukkan juga di lapangan, ada buktinya juga seperti itu. Kalau yang ini kita bahas RWS, kan saya sudah punya banyak beberapa video yang saya sudah upload, saya sudah publikasikan bahwa ini loh sistem RWS, ataupun ada juga yang GWS, Groundwater System. Dan yang saya bilang keseluruhannya itu sebenarnya manipulasi sistem saja. Jadi oke, sekalian saya mau terangkan juga tahap demi tahapnya seperti itu. Karena takutnya saya sahabat nggak memahami secara keseluruhan.
Jadi kalau ditanyakan kenapa saya melakukan RWS, karena jawabannya satu saja, susah sumber air. Itu sebenarnya. Karena kalau banyak sumber air, saya melakukan hal yang lain. Sistem kocor ataupun sistem konvensional yang lainnya lah, yang lebih mudah lagi. Itu. Jadi karena nggak ada air, itu poinnya. Itu sahabat harus ingat. Karena susah air, nggak ada air, makanya itu alternatif terakhir, air supaya nggak ganti. Bahkan kotorannya pun nggak dibuang. Karena kalau dibuang kotorannya secara otomatis kan pasti ada airnya, pasti terbawa juga hanyut. Seperti itu. Jadi sahabat kita ini dari Solo yang meminta tolong apa saja poin-poin daripada RWS. Oke? Kunci daripada keberhasilan RWS itu sebenarnya kepadatan tebar. Kepadatan seperti apa? Kalau normalnya di sistem kocor minimal 400 sampai 800. Sistem bioplok pun kurang lebih seperti itulah, bahkan kisaran 500 lah rata-rata per meter kubik. Dan kalau untuk RWS, saya sarankan 150 sampai 200. Tahap pertama 150 dulu per meter kubik, tahap pertama. Tahap berikutnya baru 200. Dan kalaupun masih aman, ya bisa juga ditambahkan sampai 300 sebenarnya. Tapi saya nggak menganjurkan untuk yang belum paham, karena takutnya nanti kan resikonya luar biasa, karena ini berhubungan dengan insting kita sih sebenarnya. Jadi poin pertama adalah kepadatan. Jangan lebih dari 200 dulu. Kalau untuk pemula. Kalau bisa 150 aja, yang penting selamat. Toh itu pun nggak lama juga, cuma 2 bulan. Misalkan kita tebar 150, 2 bulan panen, kan kita tebar lagi bisa 200. Masih oke, masih pertumbuhannya nggak kurang dari 2 bulan, nggak lebih dari 2 bulan, kita bisa tambahkan lagi 250, seperti itu. Bisa sampai 300. Tapi kalau 400 per meter untuk RWS, saya katakan saya belum sampai ke sana. Karena apa? Ya untuk saya sendiri, jangankan 400, sahabat, 700 saya mampu untuk saya. Tapi saya enggak menyarankan. Dan jangan saya katakan. Kalaupun mau memaksa silahkan. Tapi kalau ada resiko-resiko yang tidak diharapkan, ya tanggung sendiri. Dan jangan tanya kenapa banyak masalah. Misalkan banyak kematian lah, inilah, itulah. Nah, jangan tanya itu. Seperti itu. Karena yang saya sarankan 150 sampai 200 untuk pemula. Dan kurang lebih sampai 300 itu pun sudah oke per meter kubik. Karena apa? Misalkan nih baknya 3 meter, D3 lah, kalau bak bundar itu kan D3 ataupun bak segi 4 3 kali 3 seperti itu. Itu kan bisa sampai 3 kali 3 9 kali 3. Itu kan sudah hampir 3.000. Dan itu pun padat. Sudah hampir 3.000 ekor itu pun. Kalau sudah mencapai 300 per meter, itu pun sama, sudah mencapai kepadatan dengan bioplok yang skala pemula. Kan seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kepadatan yang diatur. Jangan lebih dari 200 dulu. Kalau bisa 150 meter, 150 ekor per meter kubik. Itu poin pertama. Dan poin kedua, yaitu pemberian pakan dengan dibibis memakai probiotik itu wajib. Probiotiknya apa? Kalau bisa ya minimal M4. Yang jelas-jelas saja kandungan bakterinya seperti itu. Terus saya mau bikin sendiri, itu lebih bagus lagi. Bisa menghubungi nomor WA saya nanti, insya Allah saya bimbing. Meskipun ada di video saya, sebenarnya saya sudah upload, ada, takutnya kan kadang-kadang lihat video kurang jelas seperti itu. Tapi harus wajib sahabat lihat video tutorialnya dulu. Kalau ada poin yang belum paham di situ, nanti sahabat tanya lagi. Kalau ada poin yang belum paham. Tapi kalau nggak lihat dulu videonya, kan nanti di situ poin-poin mana saja kan nggak tahu. Kan seperti itu. Jadi memang di situ sudah lengkap, tapi takutnya ada poin yang belum paham,
saya bisa ulas lagi seperti itu melalui WA. Itu maksudnya. Tapi sahabat lihat dulu video tutorial pembuatan probiotiknya itu. Jadi yang poin kedua ini pemberian pakan yang diwajibkan dibibis pakai probiotik dan pemberian pakan yang konsisten. Konsisten seperti apa? Saya tidak mengatakan tidak baik pemberian pakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan setiap jam pun. Saya tidak akan mengatakan itu bagus, lebih bagus, ataupun itu tidak bagus, ataupun itu jelek. Keseluruhan saya anggapkan bagus. Hanya saja yang saya perlukan konsisten. Jangan hari ini 2 kali, besok cuma 1 kali. Besoknya lagi 5 kali. Karena kita longgar, oh kita tiap jam kasih makan. Itu nggak konsisten. Jadi kita harus integritas. Kita harus ada manajemen konsisten. Dalam keseluruhan kita punya waktu nih. Misalkan, oh jam 9 saya ada di rumah. Jam 4 sore saya ada di rumah. Jam 9 malam saya ada di rumah. Berarti bisa 3 kali? Oh bisa. Oke, 3 kali. Dan seterusnya 3 kali sampai panen. Konsisten. Itu jangan dianggap sepele itu soal pemberian pakan. Itu saya katakan poin karena permintaannya di sini poin. Poin sistem RWS dan poinnya cuma ada 3. Yang pertama tadi kepadatan tebar, yang kedua pemberian pakan ini yang konsisten dan harus dibibis dengan probiotik. Jadi tapi nih ada kemudahan. Kalau sama saya mah sebenarnya itulah bisa nawar juga. Bang, kalau 1 hari 1 malam itu 3 kali saya nggak mampu, paling juga 2 kali. Nggak apa-apa, yang penting 2 kalinya itu konsisten. Kalau kesempurnaannya memang 3-4 kali lah, 3 kali 4 kali. Tapi kan kalau untuk 4 kali konsistennya rada susah seperti itu. Tapi kalau 3 kali ya saya sendiri memang masih 3 kali. Jam 9 pagi, jam 4 sore, jam 9 malam. Seperti itu. Jadi kalau bisa sahabat 3 kali 1 hari. Kalau bisa. Kalau nggak bisa 2 kali. Terus 2 kalinya waktunya jam berapa? Oke, sore jam 4, malam jam 9, jam 10. Dan paginya enggak. Kalau 2 kali seperti itu. Oke, itu pemberian pakan. Dan poin yang ketiga yaitu pemberian probiotik secara berkala. Itu poin yang itu berlaku untuk siklus pertama. Itu. Mengapa saya katakan siklus pertama? Contohnya begini. Sahabat nih baru tebar lah. Pertama mulai sekali tebar, sahabat kolam isi penuh, full semuanya, contoh ada 4 full semua, kasih benih, contoh 1 baknya 1000 ekor, contoh nih, contoh saja 1000 ekor, 4.000, oke. 4. Dan kasih makan secara konsisten. Kalau mau 2 kali per hari, kalau mau 3 kali. Setelah itu pakan jangan lupa bibis pakai probiotik dan itu konsisten juga harus. Itu harus. Dan soal pemberian probiotik berkala, kenapa saya katakan poin nomor 3? Karena untuk siklus pertama ini poin penting, tapi untuk siklus kedua nggak penting, bahkan jangan diberikan probiotik. Pemborosan. Itu maksudnya. Jadi poin yang ketiga ini pemberian probiotik berkala. Pertama sekali tebar, sahabat tebar, kasih probiotik sebelum tebar nih. Sahabat kasih probiotik. Per meter kubiknya 10 mili. Untuk sebelum tebar nih, 10 mililiter. Berarti kalau misalkan bak 3 kali 3 berarti 9 kubik. 9 kali 10, 90 mili. Ya, kasih 90 mili. Setelah 1 hari, 2, 3 hari, tebar. Yang bagusnya 1 hari sih. 1 hari kasih probiotik, besoknya tebar. Seperti itu. Dan terus seterusnya gimana? Seterusnya dosisnya dikurangi. Yang tadinya 10 mili jadi 5 mili per meter kubiknya. Yang tadinya pakai 90 mili bagi 2. Berarti 45 atau 40 pun nggak apa-apa, 40 mili per bak. Seperti itu. Per bak bukan per meter kubik. Karena per meter kubik kenanya 5 mili. Dan berapa lama? Itu minimal 5 hari sekali, maksimal 10 hari. Di antara itulah bisa nawar-nawar. Oh 5 hari saya nggak tepat karena saya agak sibuk. Mungkin besok sajalah, nggak apa-apa 6 hari.
oh hari ini saya sibuk nggak bisa, ataupun cadangan probiotiknya habis belum beli, untuk pakan saja adapun bukan untuk air. Kalau pakai air cepat habis, untuk pakan saja oke nggak apa-apa, 6 hari 7 hari 8 hari nggak apa-apa, tapi jangan lewat dari 10 hari. Mananya Pak, kalau misalkan kita 6-7 hari sekali itu sampai panen itu paling 10 atau 12 kali pemberian probiotik saja. Dan setelah panen jangan pakai lagi. Maksudnya siklus yang kedua. Kan kita pakai air itu lagi nih. Kita airnya ambil, kita pindahkan, kita tebar benih baru lagi, dan itu untuk air enggak melakukan pemberian probiotik lagi. Seperti itu. Jadi kita langsung memakai 2 poin saja. Untuk periode yang kedua atau siklus yang kedua kita menggunakan 2 poin, yaitu kepadatan masih tetap berlaku, pemberian pakan dengan konsisten masih tetap berlaku, cuman pemberian probiotik secara berkala itu enggak berlaku. Oke, sejauh ini sahabat paham? Mudah-mudahan bisa memahami, dan kalaupun ada yang belum paham lagi bisa tulis di kolom komentar, dan untuk yang mau lebih jelas konsultasi bisa menghubungi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.